memulai perjalanan menakjubkan ini. Pernah kepikiran gak sih kalau ritual sholat yang kita lakukan setiap hari, yang udah jadi kebiasaan, ternyata di baliknya itu ada rahasia kesehatan yang luar biasa. Dan ini bukan katanya loh, tapi sains modern yang membuktikannya. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau ritual harian kita itu ternyata sekaligus jadi sesi terapi paling efektif buat tubuh? Yuk kita bongkar bareng-bareng, kita bakal lihat gimana setiap gerakan sholat dari takbir sampai salam itu benar-benar dirancang sempurna buat kesehatan kita. Jadi gini, para peneliti sekarang tuh nemuin sesuatu yang keren banget. Sholat itu ternyata bukan sekedar rutinitas biasa, bukan. Ini tuh sebuah sistem holistik yang presisinya luar biasa. Setiap gerakannya, setiap detailnya, itu punya tujuan spesifik buat menyembuhkan dan merawat tubuh kita. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Gerakan-gerakan awal. Ini nih fondasinya. Kita bakal bahas soal sirkulasi dan kesehatan tulang belakang. Nah, dari sinilah semuanya dimulai. Cuma 2 gerakan awal loh. Takbiratul ihram, terus ruku. Kelihatannya sih simple ya, tapi jangan salah. Dampaknya buat tubuh kita, wah, luar biasa. Coba deh perhatiin. Pas takbiratul ihram, waktu kita angkat tangan, itu tuh kita lagi membuka rongga dada. Langsung oksigen dan darah ngalir lebih lancar. Terus, pas kita ruku, posisi 90 derajat yang sempurna itu ibaratnya terapi alami buat tulang belakang kita. Peregangan yang pas banget buat ngilangin nyeri punggung, bahkan bisa mencegah saraf kejepit. Keren kan? Oke, dari gerakan awal, sekarang kita masuk ke bisa dibilang puncaknya. Gerakan paling powerful dalam sholat buat kesehatan kita. Ini soal nutrisi buat otak. Betul sekali, sujud. Ini dia momen puncaknya. Kenapa? Karena saat kita sujud, posisi kepala kita kan lebih rendah dari jantung. Nah, di saat itulah terjadi sebuah proses biologis yang wow, ajaib banget di dalam tubuh kita. Jadi gini logikanya. Pas sujud, darah yang kaya oksigen itu langsung membanjiri otak kita. Bayangin aja, ini tuh kayak kita ngasih superfood atau nutrisi terbaik langsung ke sel-sel otak. Hasilnya apa? Daya ingat jadi lebih kuat, konsentrasi meningkat, bisa bantu cegah migrain dan stroke, dan bonusnya lagi, beban kerja jantung jadi lebih ringan. Lengkap banget kan? Nah, habis dari gerakan puncak, kita lanjut ke gerakan yang mungkin sering kita anggap biasa aja. Padahal, dampaknya ke sistem pencernaan kita itu gede banget. Yup, posisi duduk. Jadi, waktu kita duduk iftirash atau tawaruk, itu tuh bukan sekedar duduk biasa. Posisi kaki yang terlipat itu secara pinter mengalihkan aliran darah buat merangsang organ-organ pencernaan. Makanya bisa bantu detoks, ngelancarin BAB. Nah, selain itu, perhatiin deh, sendi lutut dan pergelangan kaki kita juga jadi terlatih. Ini latihan fleksibilitas gratis buat mencegah radang sendi atau asam urat nanti. Dan sekarang kita sampai di gerakan penutup. Sebuah penutup yang sempurna banget. Kenapa? Karena gerakan ini fokus ke salah satu bagian tubuh yang paling sering tegang dan stres. Mana lagi kalau bukan leher kita. Otot yang ditarget itu namanya agak ribet ya, sternocleidomastoid. Gampangnya, ini otot besar di kanan kiri leher yang kita pakai buat nengok dan ngangguk. Nah, otot inilah yang sering banget bikin leher kita kaku dan pegel-pegel karena kerja terus-terusan. Dan disinilah letak kejeniusannya. Gerakan simpel menoleh pas salam, itu ternyata stretching atau peregangan paling efektif buat leher kita. Apalagi kalau kita melakukannya dengan benar ya, menoleh semaksimal mungkin ke kanan dan ke kiri. Itu benar-benar cara terbaik buat melemaskan otot leher yang tegang. Terus hasilnya apa? Wah, banyak banget. Otot leher dan kepala jadi rileks. Otot bahu atas yang namanya trapezius juga ikut ketarik. Leher jadi nggak kaku, jangkauan geraknya lebih luas. Aliran darah ke otak pun jadi lebih lancar. Dan yang paling sering kita alamin, sakit kepala karena tegang. Bisa hilang loh cuma dengan gerakan ini. Tapi, tunggu dulu. Semua manfaat fisik yang keren tadi, itu ada satu kunci utamanya. Tanpa kunci ini, manfaatnya nggak akan maksimal. Penasaran apa kuncinya? Kuncinya adalah tumakninah. Apa sih itu? Sederhananya, ini bukan soal buru-buru. Justru sebaliknya, ini soal kualitas. Sholat dengan tenang, pelan-pelan, sadar penuh di setiap gerakan. Benar-benar dirasain setiap perpindahan posisinya. Lihat deh bedanya. Jelas banget kan? Kalau sholatnya buru-buru, hormon stres atau kortisol kita itu tinggi. Tapi kalau sholatnya dilakukan dengan tumakninah, dengan sadar penuh, lihat, kadar kortisolnya langsung turun drastis. Padahal kita tahu kan, kortisol yang ketinggian inilah biang keladi banyak penyakit kronis.
Jadi ketenangan itulah pembedanya. Tumakninah itu yang mengubah gerakan sholat dari sekedar olahraga jadi sebuah proses penyembuhan yang menyeluruh. Tubuh dan pikiran jadi selaras, dan hasilnya sistem imun kita jadi makin kuat dari dalam. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita? Sholat itu bukan cuma kewajiban yang harus digugurkan, tapi ini adalah janji temu kita setiap hari. Janji temu dengan diri sendiri untuk menyembuhkan, merawat, dan mengisi ulang energi, baik fisik maupun batin. Keren banget kan? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.